Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para calon tamu Allah yang berbahagia, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jumpa lagi bersama dengan channel Melek Umroh, memberikan informasi, edukasi, insight-insight tentang detail-detail hal-hal yang tidak didapatkan secara teori, tetapi podcast ini menginformasikan hal-hal yang dirasakan, dinyatakan secara langsung oleh para pelaku, para pesyiar dan pelayan Allah Ta'ala di bumi Allah, di bumi yang diberkahi, yang dimuliakan, yakni Haramain, Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Untuk para calon tamu Allah, sebelum lanjut tidak ada salahnya saya mengingatkan untuk follow, subscribe dan ikuti channel-channel kami yang tertera di sini. Melek Umrah semuanya, insya Allah segala macam insight, informasi, pertanyaan akan kami jawab di episode-episode berikutnya. Dan untuk pertanyaan yang relevan dengan tema-tema kami, insya Allah kami akan jadikan sebuah bahasan yang cukup menarik untuk dikaji, dibahas, dikerjakan lebih jauh lagi. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa, tidak lain tidak bukan Mak Len sebagai narasumber utama kita yang membawahi, memiliki dan mengoperasikan Melek Umroh Operation System atau MUOS yang dikendalikan, dibawahi, diberikan power oleh inspirator Pesyiar Baitullah. Mak Len, apa kabar Mak Len? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mak Len, alhamdulillah hari ini Bang Sam, baik. Cerah Mak Len ya? Iya. Siap nih ya kita yang memberikan informasi-informasi kepada para calon tamu Allah ya, sehingga para calon tamu Allah ini lebih encourage lagi, lebih besar lagi semangatnya, ghirohnya, semangatnya untuk bisa, ya Allah segera untuk masuk ke tanah suci Haramain. Di samping Mak Len juga, alhamdulillah, Ustadz luar biasa, Ustadz Elma Arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Nih, jadi kegiatannya masih tetap dalam kajian-kajian, kemudian juga bimbingan umroh juga Ustadz ya? Iya. Nanti insya Allah akan banyak pertanyaan Ustadz nih, karena Ustadz sebagai pelaku aktif, pembimbing umroh dan haji juga, dan insya Allah tema kita yakni tempat-tempat mustajab ini, Ustadz bisa memberikan informasi sehingga para calon tamu Allah juga punya kekuatan yang lebih daripada saat ini, kemudian untuk bisa mengaplikasikannya, mengeksekusinya di tanah haram, di tempat-tempat mustajab. Baiklah, para calon tamu Allah yang berbahagia, insya Allah selalu dirahmati Allah Ta'ala. Seperti kita ketahui, tanah haram atau Haramain, dua tanah suci yakni Makkah dan Madinah adalah tanah yang dijaga oleh Allah, tanah yang dimuliakan oleh Allah, tanah yang diberikan perlindungan oleh Allah, dan di dalamnya terdapat begitu banyak tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat mustajab di mana pada saat kita menengadahkan tangan untuk berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, insya Allah tanpa basa-basi semuanya akan dikabulkan sama Allah. Dan itu sudah terbukti, banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita yang sudah merasakan mustajabnya doa di tempat-tempat mustajab di Makkah dan di Madinah. Untuk hal tersebut kita tanya langsung sama Ustadz Elma Arif, di mana beliau yang jauh lebih paham bisa memberikan informasi kepada para calon tamu Allah. Baik Ustaz, Iya. Ini seperti kita ketahui tadi, seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya, bahwa tanah Haramain ini tempat yang dijaga, tanah yang dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipenuhi kebarokan oleh Allah. Iya. Tidak hanya sebagai penghuni asli atau warga asli Makkah dan Madinah, tetapi juga para tamu-tamu Allah yang datang ke sana dari seluruh dunia. Nah, pertanyaan-pertanyaannya Ustaz, banyak yang bilang, coba nanti ente kalau sholat di depan multazam, habis itu usahain nempelin badan, nempelin pipi ke multazam, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga, nanti jangan lupa ya bos, kalau sampai raudhah ya, nitip doa ya, ani minta didoain di raudhah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan para calon tamu Allah nih Ustaz bisa menceritakan nggak bagaimana sih, semustajab apa sih doa-doa di tanah suci itu? Tapi kita mulai dari tanah haram Makkah Al-Mukarramah dulu Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tanah haram itu merupakan salah satu, bukan hanya tempat di istijabahnya doa ya, tetapi di situ juga berbagai macam fadilah bisa kita raih semuanya.
Dan memang kebanyakan dari beberapa tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah itu banyak mendapatkan informasi tentang beberapa tempat yang mustajabah ketika berdoa. Nah, itu diantara salah satunya adalah ketika kita berada di kota Makkatul Mukarramah, ada beberapa titik tempat yang dimana diyakini itu akan diijabah sebuah doa. Seperti di Hijr Ismail, kemudian di Multazam, yaitu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Kecil tuh tempatnya. Ya, jadi nggak terlalu besar. Tapi terkadang orang itu banyak yang salah persepsi juga. Ini nih yang kita butuhkan Islam nih. Ketika diperintahkan oleh mungkin ya sebagian teman atau dianjurkan juga oleh beberapa mutawif untuk berada di Hijr Ismail ataupun di Multazam, itu tidak harus nempel. Intinya kan di belakang antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Nah, tidak harus. Jadi bisa kita ambil ke belakang lebih jauh. Lebih jauh asal arahnya. Nah, iya betul. Di tempat multazam itu tetap diambil. Nah, itu tetap yang namanya multazamnya, cuma hanya sebatas seperti itu aja. Nah, tidak harus nempel. Atau juga di Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim itu juga jangan salah pengertian, itu adalah merupakan tempat pijakan. Kalau kita makom kan kuburan. Nah, Maqam Ibrahim itu tempat pijakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu diantara beberapa tempat yang mustajabah. Atau juga ada yang mengatakan seperti Sayyidina Umar itu ketika berdoa di bawah talang emas. Berarti di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah ya Ustaz? Ya, betul. Memang secara mustajabah doa itu tidak hanya berkait pada tempat, tapi boleh juga berkait dengan waktu. Nah, waktu ini juga perlu. Yang banyak orang masih belum paham ya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, ini tapi sebelum kita lebih lanjut kepada tempat dan waktu mustajabah, kita harus mengerti dulu tentang doa itu sendiri. Kalau doa itu memang secara spesifik arti dari istilah itu ada tolabul amri minas sufla ilal ulia. Jadi artinya permohonan dari tingkat bawah ke atas. Itu tolab namanya, sama-sama meminta. Kalau permintaan dari atas ke bawah namanya perintah, sama-sama meminta. Nah, lain kalau kita sama seperti mau mengajukan sesuatu ke atasan, itu namanya kita permohonan. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus juga ada yang diperhatikan, baik itu kalau memang di Mekah yang insya Allah kenapa dikatakan tempat-tempat itu mustajabah? Karena satu, tempat yang sudah diyakini dan juga diinformasikan kepada kita, sampainya juga kepada calon tamu-tamu Allah, karena di sana itu kita boleh diibaratkan sudah melepaskan diri dari urusan dunia, hanya fokus ibadah itu yang menjadikan tempat itu menjadi mustajabah. Kalau kita di sini sebetulnya mustajabah juga. Nah, pengertian doa itu, permohonan kita kepada Allah, ada dikabul, ada di istijabah. Kalau dikabul, semuanya dikabul oleh Allah, artinya diterima. Istijabah itu dijawab oleh Allah, tapi yang harus kita perlu ketahui, itu haknya Allah. Hak prerogatif Allah. Mau kapan dan dalam bentuk yang bagaimana. Nah, sebab begini, ada tentang masalah doa itu punya 3 pengertian diijabahnya. Ada yang disegerakan langsung, contohnya seorang musafir. Nah, orang yang berangkat ke Baitullah
melaksanakan ibadah di Makkatul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah, dia punya yang namanya satu status sebagai musafir. Itu yang memungkinkan diijabahnya doa. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika juga berdoa, kita ternyata itba' lin Nabi ini menjadikan orang tersebut diijabahnya doa secara langsung. Dan yang ketiga, tanah Haramain itulah yang disebut tanah yang suci, yang tidak boleh manusia itu mengotori dirinya dengan maksiat-maksiat dosa besar. Maka dari itulah Allah pun kan sudah berjanji, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin. Yang masuk Masjidil Haram, amin, dia itu telah mendapatkan pengamanan, perlindungan dari Allah. Dan juga karena wirohnya orang yang melaksanakan ibadah, terutama di Makkah dan juga di Madinah, itu memang murni, sudah tidak ada lagi tentang urusan dunia. Nah, total urusannya hanya dengan Allah semata. Nah, itu yang menjadikan tempat itu mustajabah. Dan yang kedua, sifatnya doa itu juga kan ada yang ditunda. Tunda, betul. Ya. Ada doa itu yang kita minta kepada Allah, padahal Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu semua kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabah. Nah, kalimat ijabahnya inilah yang harus kita pahami. Ada yang ditunda, oh mungkin ada yang belum siap, dan Allah juga mungkin punya rencana lain yang jauh lebih baik. Jadi nggak boleh suudzon kita kepada Allah. Atau sifat yang ketiga, doa itu ada yang dialihkan. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Ada kita minta kepada Allah keselamatan, diijabah sama Allah. Ketika kita minum kopi, ternyata tumpah kopi itu separuh. Boleh jadi yang separuh itu jadi penyakit. Kita kan nggak ngerti Allah maunya apa. Betul. Nah, atau jamu kan bagus ya, obat. Ternyata mau kita minum jamunya tumpah. Boleh jadi nanti jadi racun yang kita nggak ngerti. Nah, itu mungkin dialihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita minta ampunan kepada Allah, tapi kok setelah berdoa kita sakit. Ternyata sakit itu hakikatnya diampuni dosa kita. Nah, itu boleh jadi dialihkan. Atau yang tertunda, ya tadi kan kita sudah tahu, sudah kita bahas. Yang kedua ini kan ada sifat doa tertunda. Ya Allah, saya pengen ada acara, misalnya saya kesini nih, ternyata ada halangan, ada ganjil genap lah, akhirnya muter-muter itu mobil. Betul. Ada macet, ada ini, ternyata tidak sesuai jadwal. Sampai sini acara misalnya sudah selesai. Boleh jadi Allah pengen kamu selamat di jalanan. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang doa. Maka dari itu kita nggak boleh suudzon. Betul. Dan harus penuh keyakinan. Penuh keyakinan begini, soal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu, sedangkan kamu itu punya hati yang yakin akan diijabahnya doa oleh Allah. Ya. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah itu tidak mengijabah doanya seorang yang hatinya lalai lagi main-main. Nah, itu perlunya konsentrasi kita, kekhusyuan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Tempat-tempat mustajabah memang sudah lumrah menjadi berita bahwa memang tempat itulah yang tadi sudah saya sebutkan karena beberapa hal. Nah, bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah di Baitullah maupun di Madinatul Munawwarah ini, sehingga hatinya itu
mempunyai terangsang untuk bergegas bisa melaksanakan ibadah di sana, di tempat-tempat yang mustajabah. Dan perlu diketahui, kalimat doa itu kan dikabul. Dikabul seperti kita memberikan semua proposal untuk kebutuhan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Tujuan dan maksudnya dikabul semua sama Allah, dikabul. Cuma diijabahnya kapan? Itu adalah Allah yang mengerti. Hak mutlak milik Allah ya. Ada nih, tapi kita nggak boleh putus asa. Betul. Ada dulu seorang Bani Israel, seorang perempuan dari kalangan Bani Israel, ibu-ibu, setiap hari berdoa kepada Allah, tidak ada henti-hentinya siang dan malam, pengen minta diberikan keturunan. Sehingga orang tersebut itu datanglah kepada Nabiullah Musa alaihi salam, minta agar didoakan, engkau adalah seorang rasul, doamu diijabah oleh Allah, ya. Akhirnya Nabi Musa pun mendoakan, tapi ketika itu malaikat Jibril turun datang dan menyampaikan wahyu dari Allah, katakan orang itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz tidak akan punya anak. Lalu diberitakanlah kembali kepada seorang ibu tersebut, betapa sedih hatinya. Tapi terus, walaupun sudah dikatakan tertulis di Lauh Mahfuz itu tidak punya anak atau mandul, terus tidak ada henti-hentinya. Selang beberapa tahun Nabi Musa bertemu lagi dengan orang itu, lagi gendong bayi. Lah, kagetlah Nabi Musa, wahai ibu, engkau dulu yang meminta kepadaku untuk didoakan, atau aku minta berdoa kepada Allah. Lah, ini anak siapa? Lah, ini anakku. Terus Nabiullah Musa alaihi salam akhirnya munajat kepada Allah, minta jawaban, kenapa engkau dulu memberitakan melalui malaikat Jibril kepadaku orang itu mandul, kok ternyata punya anak? Dijawablah oleh Allah, dengan sifat Rahman Rahimku, bagaimana tidak? Dia setiap hari merengek, kok aku nggak mau mengabulkan. Nah, ini yang perlu menjadi landasan kita. Jangan kita itu sekali-kali ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berjanji bahwa Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, ud'uni, merintahkan kepada kita semua hambanya untuk memohon kepadanya, astajib, aku yang akan. Ini janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka dari itulah beruntung orang yang hatinya kuat untuk meminta kepada Allah, apalagi di tempat-tempat yang mustajabah, dengan waktu-waktu pula yang dipilih. Ada waktu-waktu juga yang di mustajabah, seperti di sepertiga malam akhir. Nah, ini ya, atau antara azan dan iqomah. Nah, itu juga waktu yang mustajabah. Dan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha itu juga termasuk malam-malam mustajabah. Dan malam Jum'ah termasuk juga diantaranya ba'da sholat fardu. Nah, jadi banyak, ada waktu yang kita perhatikan, ada tempat. Kalau tempat ya memang dalam riwayat itu hanya di Makkatul Mukarramah dan di Madinatul Munawwaroh ya. Tapi itu juga tergantung kita atau semua kembali ke kita, iya. Karena intinya Allah sudah memerintahkan, memohonlah kepadaku, kepadaku pasti aku berikan. Masalahnya adalah, pertanyaannya adalah, berikannya ini kita mau putus asa atau mau terus merengek. Nah, satu itu. Yang kedua, nggak usah ngajarin Allah. Betul. Ini yang sering terjadi. Nah, coba lagi Ustaz, lebih jauh lagi. Ya Allah, saya minta rizki, misalnya uang lah, untuk ini. Allah nggak perlu diajarin. Allah itu mengerti kebutuhan yang ada pada kamu.
Allah jauh lebih memahami dan mengerti iya. apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kita nggak usah ngajarin Allah, kita buat ini, nggak usah. Allah itu sudah lebih mengetahui. Kita minta saja kepada Allah. Mintanya juga kita perlu di dalam berdoa adab-adab yang harus diperhatikan. Adab dan akhlak. Ya, ya kalau bisa adabnya itu menghadap ke kiblat dalam keadaan punya air wudhu, dan kita merendah diri kepada Allah. Irfa yadaka, angkat kedua tanganmu, tundukkan wajahmu, mintalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Itu diantaranya. Nah ini yang perlu kita pahami. Jangan ngajarin Allah begini. Lo sudah ngerti, nggak usah dikasih tahu. Nah ini yang sering orang tidak mengerti tentang masalah doa. Ataupun ada tentang doa yang tidak kita minta, tetapi diberikan oleh Allah. Betul. Sebab perbuatan kebaikan kita. Contohnya di jalan ada paku, ada beling, ada sesuatu yang membahayakan. Ketika kita singkirkan, setiap orang lewat dalam keadaan aman, itu malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah. kita ternyata. Jadi yang tidak kita sadari, Nah, tapi itu. kita memahami bahwa setiap perbuatan baik sekecil apapun, nggak mungkin Allah nggak ngebales, pasti akan ngebales. Jadi para calon tamu Allah, sesungguhnya tempat-tempat mustajab yang ada di Madinah dan di Makkah, di kedua tanah suci, itu akan sangat lebih luar biasa, berpowerful jika kita tadi mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ma'arif, bahwa sesungguhnya ada adab untuk berdoa, ada akhlak untuk berdoa, dan yang paling yakin adalah keyakinan untuk meminta kepada Allah, keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan. Yang penting kita harus tetap bersabar bahwa doa itu bisa langsung diijabah, bisa dikabulkan saat itu, bisa jadi ditunda atau ditukar dengan yang lain. Dialihkan. Jadi dialihkan. Jadi intinya seluruh doa itu insya Allah pasti akan dijabah. Tetapi jika kita di kedua tanah suci, itu mungkin kalau boleh saya bilang posisinya lebih sedikit istimewa ya. Maksudnya lebih dekat ya, waktunya lebih dekat. Jadi para calon tamu Allah yang berbahagia, insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, manfaatkan dari sekarang untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan diri di hadapan yang maha tinggi, hingga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, khususnya doa-doa untuk berziarah ke makam Rasulullah dan melakukan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah. Kita tahan sebentar karena ini hubungannya sangat menarik nih antara tata cara berdoa, adab berdoa. Ini kan menjadi modal dasar ya, apalagi kalau begitu kita berdoa itu di tempat mustajabah, di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Nah, berhubungan dengan tempat mustajabah tersebut, Ustaz, saya mau tanya nih sama Ma'len nih, sebagai pemilik travel, pelayan Allah, pelayan tamu Allah, pesyiar di Baitullah, ini sangat memahami bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dibutuhkan dan diharapkan oleh para calon tamu Allah di sana. Maklen, bagaimana nih Maklen membuat sebuah jadwal atau itinerary, misalnya contoh lah ya, di salah satu tempat mustajab itu mungkin Padang Arafah ya, atau di Madinah itu mungkin di Jabal Uhud, di Raudhah. Nah ini Maklen bagaimana nih mengatur jadwal-jadwalnya sehingga benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan para calon jamaah di Makkah dan di Madinah. Apakah mereka ada request khusus, ada permintaan khusus? Maklen, kita hari ini mau di sini dong, atau mungkin Maklen sendiri sudah menetapkan dan mereka tinggal mengikuti arahan atau bimbingan dari Ustadz yang memimpin. Silakan Maklen. Oke, baik, terima kasih Bang Sam pertanyaannya. Perihal mengakomodir tempat-tempat mustajab itu sebenarnya kita berbenturan dengan regulasi Bang Sam. Jadi kita nggak bisa kita tidak bisa menentukan jadwal kita ke Raudhah itu seperti maunya kita. Kita akan diberikan jadwal Raudhah itu, apalagi sekarang semuanya sudah masuk sistem nusuk. Jadi kita harus mengikuti ketentuan daripada pihak regulasi Saudi. Jadi kalaupun misalnya kita mau menentukan kita mau ke Raudhah itu kapan, kita bisa saja, tapi dengan mandiri, dengan meng-entry
di sistem nusuk jadwal rodoh kita mandiri. Akan tetapi kalau jadwal rodoh dari travel yang mana itu dapat dari provider atau dari muasasa ya, itu sudah terjadwal ya, sudah terfix. Jadi tidak bisa request semau-maunya jamaah ya kan. Jadi jamaah mengikuti aturan kita ya sebagai travel pun mengikuti aturan Saudi sebagai pihak yang mempunyai otoritas dan otoritas penuh dan regulasi seperti itu Bang Sam. Kalau perkara raudo ya, nah kalau perkara tempat-tempat mustajab yang ada di sekitar Baitullah itu pun juga sama sekarang. Kalau dulu kita bisa bebas ya, kita bisa bebas kapanpun ya. Selama kita diizinkan askar, diberi jalan untuk masuk ke misalkan ke Ijir Ismail. Nah kalau sekarang itu ada jam-jam tertentu dan itu pun juga melihat kondisi setiap bulannya. Nah kayak bulan haji kemarin itu full kayaknya tidak dibuka ya Ijir Ismail. Nah seperti itu. Nah kalau untuk sekarang untuk umroh itu Ijir Ismail itu dibukanya juga di jam-jam tertentu. Jadi di jam-jam tertentu itu kita nggak bisa memastikan bahwa jam itu tuh bisa kita tahu dengan pasti dan kita bisa antri di jadwal itu belum tentu. Jadi gimana kebaikan para penjaga Baitullah ya, yang mana di situ ada pihak-pihak askar yang mungkin sudah dinotis juga sama pemegang kewenangan untuk tempat-tempat mustajab seperti Ijir Ismail untuk kita sholat di dalam Ijir Ismail. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalau Hajar Aswad, Multazam itu bisa selama kita kuat bentrokan dengan orang-orang tinggi-tinggi. Nah seperti itu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak Ijir Ismail itu buka tutup, ya kan, buka tutup. Jadi tinggal menyesuaikan regulasi waktu dan ketentuan daripada pihak-pihak yang menjaga Ijir Ismail itu sendiri. Jadi kalau saya di Tanah Suci dimanapun tempat ya, apalagi pada saat safar, apapun sebenarnya cara kita berdoa untuk minta dikabulkan doa kita ya. Nah, diijabah doa. Jadi ketika hal-hal itu tuh tidak memungkinkan ya saya lebih suka berdoa di depan multazam walaupun posisinya itu di posisi perempuan karena di sana itu kalau kita mau posisi berdoa di depan multazamnya langsung yang ada kita diinjek-injek nih, udah ada kita jatuh diinjek-injek kan serem kan. Kita dalam posisi kita mau megang pintu Ka'bah gitu ya. Apakah kita bisa husuk berdoanya? Tidak mungkin, ya kan? Palingan di sana itu kita cuman mencium saking kita takjubnya dengan Baitullah seperti itu. Tapi kalau kita berdoa lama yang ada kita ditarik kan sama orang-orang besar ke belakang. Jadi seperti itu. Mengikuti saran dari Ustadz Ma'arif adalah selama arahnya ya Ustadz. Selama arahnya multazam. Itu insya Allah masih tetap sebagai arah multazam. Betul. Jadi para calon tamu Allah yang insya Allah segera berangkat, jangan memaksakan untuk mendapatkan multazam dengan menempelkan badan, menempelkan pipi atau mencoba memegang pintu Ka'bah atau mencium Hajar Aswad atau bahkan mungkin yang lebih sedikit ringan effortnya perjuangannya mencium kiswah. Nah ini hal-hal seperti ini insya Allah kami coba mengingatkan bahwa jangan pernah memaksa melakukan hal itu jika merugikan orang lain. Setuju Ustaz? Karena satu itu memang sunnah, dikerjakan baik, tapi tidak dikerjakan tidak akan menjadi masalah. Tapi begitu kita mengerjakan yang sunnah, tetapi mengorbankan yang lain, itu kan jadinya merugikan diri kita dan orang lain. Dapat 1.000 hilang 10.000. Nah, gitu. Jadi, maksudnya kita coba berusaha untuk tetap fokus, jangan egois, jangan menomorsatukan diri, tapi kita harus lihat kanan kiri. Karena biar bagaimanapun mereka semuanya adalah saudara kita, hamba-hamba Allah, pengikut setia Rasulullah SAW. Baik Ustaz, saya mau kembali lagi. Saya tertarik nih karena cukup banyak ya jamaah-jamaah Indonesia kalau begitu pulang umroh, saya suka tanya, pilih mana kalau dikasih pilihan? Lebih milih di Madinah atau Mekah? Rata-rata mereka menjawab Madinah. Alasannya adalah salah satu kedekatan secara emosional dengan Rasulullah. Kemudian juga ada tempat rodoh yang mana memang tempat favorit. Ustaz bisa ceritain nggak Ustaz bagaimana tuh rodoh begitu istimewanya buat umat-umat Rasulullah Ustaz? Terima kasih. Rodoh itu memang
dikatakan di dalam hadis, ma baina baiti wa mimbari raudhatun mir riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku itu ada taman surga. Sebetulnya antara di Madinah dan di Mekah itu tidak akan bisa terpisahkan. Betul, satu kesatuan. Iya, makanya kenapa Rasulullah akhirnya diwafatkan oleh Allah di Madinah. Nah, sedangkan di Mekah artinya kalau mau ke Mekah jangan lupa ke Madinah. Itu sebagai Di mana adabnya. Rasul berasal, di sana juga Rasulullah selesai berdakwah. Maka dari itulah dua tempat itu disebut Haramain, dua tempat yang mulia. Nah, karena di situ memang Rasulullah dimakamkan di Madinah, memang secara emosional itu ada. Betul. Tetapi lebih kuat emosionalnya lagi kepada Allah ketika ibadah memang ada di Mekah sama-sama. Jadi memang gitu. tidak bisa dipisahkan. Iya. Betul. Seperti dua kalimat syahadat. Iya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa berdiri dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu paket, Nah, jadi memang di antara tempat yang mustajabah itu adalah di Raudhah. Betul. Tapi juga jangan seperti itu tadi sampai menyakiti sikut-sikutan. Betul, Kita betul. ikutin alurnya saja sesuai apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah Saudi, benar itu. Jadi tidak boleh kita saling menyakiti atau kita di multazam atau di ini yang mustajabah akhirnya sampai dorong-dorongan menyakiti, Sampai jangan. orang. Kalau memang ada kesempatan, mungkin waktu luang di situ juga longgar, silakan saja, tapi itu pun tidak ada kewajiban. Betul. Nah, dan yang penting lagi di dalam berdoa itu yang perlu saya tekankan adabnya. Ya, betul. Betul Bang Ustaz. Saya kalau mau minta sesuatu ke atasan saya kan nggak langsung nodong. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu harus jujur, nggak lepas dari dosa dan maksiat. Minta ampun dulu. Istighfar dulu. Iya, mohon ampun dulu sama Allah, muji dulu kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik yang disebut dengan asmaul husna. Fad'uhu, maka berdoalah kamu kepada Allah biha dengan memuji Allah dengan nama-nama yang baik, yaitu asmaul husna. Ya Allah, ya Rabbi, ya Fattahu, ya Alim. Maksudnya muji dulu, jangan langsung main tembak. Nah, terus mintanya yang kira-kira. Ya Allah, beri saya helikopter biar jalan nggak macet. Ya kira-kira. Iya. Taman nih nggak boleh, harusnya taroji, sesuatu yang kita harapkan yang mungkin terjadi. Kalau yang taman nih jangan, efeknya apa? Ini stres, ngayal tuh. Halu ya. Iya, jangan seperti itu. Ada adab-adab doa itu. Yang penting kita istighfar, mohon ampun dulu kepada Allah. Mohon ampun, Yang puji patut Allah. nih, sebetulnya yang patut kita minta satu ampunan, karena kita pasti Tempatnya berdosa dan bersalah. Ya. Maksiat. al-insan mahalul khoto Wan wan nisyan. nisyan. Yang kedua yang kita harus jaga betul dalam adab, kita memuji kepada Allah. Enggak sah kalau memuji Allah tidak memuji Betul. Rasulullah. Sholawat juga Sholawat. Itu sama adabnya. Makkah Madinah. Iya. Allah Rasulullah, Satu muji ke paket. Allah, muji juga kepada Rasulullah dengan memperbanyak Sholawat. sholawat. Dan permintaannya jangan meminta sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Iya. Yaitu berdoa keburukan Meminta keburukan. ya kepada orang lain, walaupun kita pernah disakiti, jangan.
Allah itu sudah tahu nanti akan ada semua pembalasan. Pasti. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Enggak perlu kita mendoakan keburukan. Pasti setiap kebaikan, keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dan akan diperlihatkan juga oleh Allah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, dan juga doa untuk memutus silaturahmi itu haram, tidak boleh. Yang patut kita minta sebetulnya itu ampunan untuk diri kita, untuk orang tua kita, keluarga, guru-guru kita. Itu yang perlu kita minta. Dan yang kedua, kita nggak usah minta yang macam-macam. Yang paling penting apa? Selamat dunia akhirat. Sapu jagat ya, Ustaz ya. Doa sapu jagat. Kita sering nih dengar nih, semoga panjang umurnya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan panjang umur? Tua-tua malah ngeselin, repotin. Minta diberkahi sisa-sisa umur kita. Kalau sampai panjang umurnya, ya nggak usah jauh-jauh. 70 aja udah banyak ngerepotin tuh, ya kan? Yang penting minta diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya. Nggak usah minta rezeki banyak, Allah sudah takar. Betul. Banyak kita bersedekah, banyak kita keluarkan untuk jalan Allah, itu nggak akan pernah berhenti yang namanya rezeki. Dan rezeki itu kan bukan hanya materi, sehat, rezeki. Kita punya keimanan untuk mau bisa berangkat ke Masjidil Haram atau ziarah ke Madinatul Munawwarah, itu juga rezeki dari iman dan Islam. Itu yang paling perlu, minta afiah, kesehatan lahir batin, untuk meningkatkan ibadah. Betul. Atau untuk bekal ibadah kita. Betul. Kepada Allah. Kalau minta helikopter, waduh, kayaknya taman nih, waduh, biar nggak macet nih ke kantor. Masuk akal dengan kondisi sekarang, tapi nggak masuk akal di otak ya, Ustaz ya. Ya minta yang sekiranya diijabah, memungkinkan gitu loh. Jangan taman nih. Masuk akal ya. Gitu. Dan jangan ngatur Allah, ini yang paling penting. Banyak yang ngatur Allah. Allah sudah mengetahui. Wallahu ya'lamul ghaiba, mengetahui yang gaib. Yang gaib kan kita nggak ngerti. Iya. Allah yang menguasai gaib. Pokoknya semua apapun Allah yang mengerti segala sesuatu. Nah, itu yang penting selamat dunia akhirat. Iya. Itu yang modal bekal yang paling penting banget. Kalau banyak sebetulnya cara kita tidak mengetahui. Semoga sehat selalu. Nah, sehat selalu. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Ya. Fir'aun nggak pernah sakit, tapi sekali sakit langsung modar. Nah, sakit itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini tidak kekal. Betul. Bahwa kita ini dari kuat nanti akan menjadi lemah, melewati masa-masa ada sakitnya. Sehatnya lebih banyak, sakit sedikit udah banyak mengeluh. Ya. Nah, karena dari setiap peristiwa kehidupan yang kita jalani, kita lalui, kita alami, selalu ada hikmah tersembunyi yang hanya Allah mengetahui. Kita mengetahui begitu baru kita sadar, oh iya kemarin habis sakit ternyata ini yang dimauin Allah. Jadi kita baru mengalami, baru menyadari seperti itu. Baik, para calon tamu Allah, begitu luar biasa penjelasan tentang doa. Jadi bukan hanya sekedar tempat mustajab yang ada di Makkah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, tetapi sesungguhnya adalah bagaimana cara kita berdoa, bagaimana adab kita berdoa dengan memuji Allah dan menyebut nama Allah, salah satu puji-pujian bagi Allah. Dan juga jangan dilupakan untuk memuji Rasulullah dengan membaca salawat, karena merupakan satu paket satu kesatuan, dan itu menjadi adab dalam berdoa. Bicara masalah berdoa nih Mak Len ini di Melek Umroh, pernah nggak kepikiran tuh Mak Len akan menjalankan bisnis travel umroh ini dari hasil berdoa Mak Len? Apakah Mak Len tuh berdoanya di Tanah Suci, atau berdoa di Indonesia, atau mungkin ada hal-hal yang
Mungkin Malen baru sadari ternyata Allah mengamanatkan sebuah perusahaan ini untuk benar-benar melayani tamu Allah di Baitullah. Bagaimana, Mak? Oke, baik Bang Sam, pertanyaannya terima kasih. Untuk berdoa spesifik khusus minta travel enggak? Oke. Ya, saya waktu ketika kemarin saya pernah cerita sama Bang Sam bahwa saya berdoa itu jadikanlah saya asbab untuk banyak orang berangkat ke Baitullah. Itu aja. Nah, perihal Allah kasih saya travel, Allah kasih saya komunitas, Allah kasih saya itu adalah sebuah proses ya. Nah, kita duduk pun dengan kita berpikir itu doa, ya. Kita duduk nih, tapi hati kita, pikiran kita berbicara terus ya kan sama Allah ya kan, itu juga doa. Jadi untuk berdoa secara spesifik saya mintanya ini nggak pernah. Saya nggak pernah sekali berdoa itu nulis proposal yang mana saya minta rumah, saya minta nggak pernah. Saya minta ampunin Allah dosa saya. Ketika saya ampuni kehilapan saya kalau mungkin saya pernah ngezolimin orang, ya kan. Nah, kalaupun nanti di sisa umur saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya sakitin, ya tolong segerakan. Itu aja sih. Kesini tuh saya nggak pernah minta yang macem-macem Bang Sam. Cuman minta itu tadi, minta jadi asbab orang berangkat ke Baitullah ya kan. Apapun caranya, dengan cara-cara yang terduga dan tidak terduga, berikan kelimpahan rezeki yang bermanfaat buat banyak orang sehingga saya bisa bersedekah melebihi kapasitas saya ya kan. Nah, dekatkan saya kepada orang-orang yang memang sinyalnya itu kepadamu ya kan, keberkahan ya. Jadi saya nggak pernah lagi, nggak tahu lah ya, kesininya tuh pengennya minta tenang gitu loh Ustadz ya. Pengennya minta tenang, nggak minta ini, nggak minta apapun. Jadi proses itu saya berusaha setiap pagi, setiap mau tidur ya kan, syukur yang saya ucapkan, nggak tahu lah, rasa syukur itu yang sangat saya ucapkan setiap bangun tidur dan mau tidur. Karena kenapa? Kok saya jelek banget kalau saya nggak bersyukur ya. Makanya di dalam sholat 5 waktu saya tugasnya bukan berdoa, tapi berterima kasih. Jadi doa saya ketika saya itu setiap hari saya cuma bilang sama Allah, makasih ya Allah, hari ini sudah dibangunkan dengan kesehatan yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi doa saya kalau meminta justru tidak pada saat sholat. Kalau saya minta pada saat saya mau menjelang tidur, saya berdoa. Itu. Jadi, la in syakartum la azidannakum Ustaz. Itu salah satu seperti yang tadi mungkin saya singgung sedikit tadi Ustaz bilang, minta yang wajar-wajar aja, yang masuk akal, tetapi justru kadang malah Allah memberikan yang di luar akal kita. Contoh seperti penjelasan Malen adalah, Malen nggak pernah minta ini mempunyai perusahaan travel, hanya minta menjadi sabab, menjadi asbab bagi para orang-orang Islam melalui sababnya Malen bisa berangkat ke tanah suci. Tetapi Allah malah, Malen lu gue percayakan gitu ya istilahnya. Malen ini Allah sudah percayakan, tolong dijaga amanah baik-baik. Dan kembali lagi, Malen tidak banyak melakukan doa, lebih banyak kalau boleh saya bilang, kalau saya simpulkan sementara, lebih banyak bersyukur dibandingkan memohon, karena salah satu nikmat yang akan ditambah adalah bersyukur. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, bersyukur adalah merupakan salah satu amalan, bukan hanya kita mengungkapkan terima kasih ya. Betul. Tapi di Al-Quran Allah itu telah berjanji bahwa orang yang bersyukur, maka Allah yu'adzibahum, Allah nggak mau mengazab ya, itu nggak mau mengazab kalau orang itu bersyukur. Bahkan di Al-Quran itu sudah disebut ma yaf'alullahu bi'azabikum, sekali-kali Allah nggak mau mengazab kamu. Syaratnya in syakartum, kamu bersyukur, wa amantum, baru beriman. Tingkatan syukur lebih tinggi dari iman ternyata di situ. Orang beriman nggak bersyukur, tapi orang bersyukur pasti dia beriman kepada Allah. Itu hebatnya orang bersyukur.
sampai Allah mengungkapkan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Jadi tidak akan ada azab buat orang bersyukur. Begitulah. Karena orang bersyukur pasti beriman. Tapi ya perlu kita ketahui, syukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih atas jasa yang diberikan Allah sesuai ketentuan. Iya. Jadi Dan itu juga menyangkut adab ya, adab kita semua berdoa ya. Semua apapun yang kita lakukan sesuai ketentuan, tangan gunanya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, mulut juga bisa mengucapkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, telinga semua, karena akan nanti semuanya akan dihisab oleh Allah. Ya, itulah orang yang bersyukur, limpahannya sudah seperti apa yang tadi diterangkan, lain syakartum lazidannakum, ditambah. Nah, kita termasuk orang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah, ke Baitullah. Orang-orang yang kita ajak semua ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, mensyiarkan agama Allah melalui dakwah kita. Itu adalah bagian dari syukur. Doa pun adalah merupakan juga bagian dari syukur. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Masya Allah, para calon tamu Allah yang berbahagia, luar biasa. Ini tambahan ilmu lagi, tambahan pengingat lagi bahwasannya sesungguhnya banyak-banyak bersyukur itu jelas sudah tidak, Allah tidak akan mengazab orang yang banyak bersyukur, karena seperti Ustadz Ma'arif bilang, bersyukur sudah pasti beriman, akan tetapi jika bersyukur akan ditambah lagi, sehingga mungkin salah satu contohnya bisa saya katakan bahwa apa yang sudah dipraktekkan oleh Ma'len dengan banyak-banyak bersyukur, sehingga yang tidak terfikirkan oleh Ma'len ini, yang berpikir awalnya hanya mau menjadi sabab, hanya ingin menjadi sabab, tidak terfikirkan oleh Ma'len membentuk sebuah perusahaan travel company, tetapi justru Allah memberikan yang lebih. Tapi kami yakin insya Allah Allah mengamanatkan kepada orang yang tepat, sehingga mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan seluruhnya. Bicara mengenai travel company, saya juga perlu ingatkan bagi para calon tamu Allah yang berbahagia, bahwasannya sesungguhnya Melek Umroh mempunyai paket terbaru, dan insya Allah ini terbaru dibandingkan yang lain-lain. Sepertinya belum ada ya Mak ya. Insya Allah ini adalah program paket baru, yakni Umroh Ramah Lansia. Jadi buat para calon tamu Allah, pada saudara-saudaraku yang mempunyai orang tua, baik bapak atau ibu yang masih ada, alhamdulillah jika dua-duanya masih ada, ingin memberikan hadiah yang terbaik Ustaz. Iya. Memberikan hadiah yang terbaik buat orang tua sebagai salah satu bentuk bakti dan bersyukur. Salah satu bentuk syukur atas segala nikmat yang Allah berikan melalui orang tua dan diri kita sendiri. Silahkan menghubungi nomor telepon di bawah ini, sehingga nanti para calon tamu Allah, orang tuanya insya Allah benar-benar dijaga. Karena fokusnya Ma'len adalah bagaimana bentuk terima kasih, bentuk syukur kepada orang tua masing-masing, menjaga orang tua bisa menjalankan ibadah umroh tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, tanpa anaknya di Jakarta atau di Indonesia mikir lagi, wah ibu saya lagi ngapain nih, siapa yang nemenin? Nggak usah berpikir seperti itu. Baik, Ma'len bisa ceritakan sedikit tentang program yang unik nih, sebagai salah satu bentuk bakti dan bersyukurnya seorang anak kepada kedua orang tuanya dalam program paket umroh ramah lansia. Oh baik Bang Sam. Jadi di Inspirator PCR Baitullah kami memang membuat program ini adalah program di mana saya melihat semua keadaan yang memang banyak hal yang saya temui di pengalaman saya menjadi tour leader yang membawa orang-orang lansia ya, atau orang-orang tua, yang mana kebanyakan ya mereka ini kadang kalau misalkan tidak menemukan tour leader yang tepat ya, bukan berarti semua tour leader itu tidak tepat, enggak. Semua tour leader itu baik. Hanya saja ada poin atau training, tidak ada training tour leader untuk yang namanya menangani lansia, tidak ada. Nah dari sinilah jadi saya kemas satu program ya, paket umroh ramah lansia, yang mana paket umroh ramah lansia ini adalah
jamaah-jamaah yang di atas umur 65 tahun ke atas ya, itu akan didampingin full, baik ibadah, baik dokumentasi, baik dari sisi program makanannya, baik dari sisi mereka tidur, jadi tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya yang tidak bisa mendampingi, tidak sulit dengan berkomunikasi. Jadi kami bikin program yang memang sedikit unik. Tinggal tunggu program kami ya, akan kami launching nanti di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus akan kami launching ya program Umroh Ramah Lansia, yang mana jika teman-teman semua tidak bisa mendampingi orang tuanya karena kerja dan lain sebagainya, bisa titipkan ibu bapaknya atau ayah bundahnya ke inspirator Pesyair Baitullah ya, untuk diberangkatkan dengan program Umroh Ramah Lansia. Ya, jadi gitu kan. Baik, jadi para calon tamu Allah tidak perlu mengkhawatirkan segala hal, karena tadi sudah dijelaskan Mak Len, untuk orang tua kita semuanya insya Allah akan benar-benar diberikan pendamping yang full, mulai beribadah, komunikasi, bahkan sampai dengan pola makannya, terutama jika memang ada orang tua yang mempunyai penyakit bawaan. Saya tertarik masalah orang tua ini, Ustadz. Bagaimana nih pandangan Ustadz tentang rencana program Mak Len untuk ramah lansia? Karena saya pribadi sebagai anak, alhamdulillah orang tua saya dua-duanya sudah pernah umroh, tapi seandainya belum umroh, saya pribadi pun ingin gitu memberikan bakti dan menunjukkan syukur, mengucapkan syukur dalam bentuk memberangkatkan kedua orang tua. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, terima kasih. Emang ini satu gagasan yang sangat mulia ya. Berkaitan dengan akan di launchingnya paket umroh ramah lansia, ini sesuatu yang bagus. Karena saya mengalami waktu kita berangkat bareng ya. Iya. Mak saya yang megang dia. Nah gitu. Jadi udah pengalaman nih ya. Mak saya yang pegang. Nah, ya. Dan Ustadz yang megang siapa? Bapak-bapak waktu itu juga kan ya? Bapak-bapaknya jamaah kan ya? Iya. Ibu saya yang pegang juga Mak Len waktu itu. Jadi sebagai bakti kita kepada orang tua, ini kalau kita sebut dengan program Umroh Ramah Lansia adalah merupakan satu amalan doa juga. Oh iya. Di Al-Quran disebutkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya, wahai Tuhan kami, perkenankanlah kami an ashkura nikmatakallati, untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami, wa ala walidayya, dan atas orang tua kami. Ini bakti syukur kita, bakti kita kepada Allah dan bakti kita juga kepada orang tua. Ini program yang bagus sekali dari Al-Quran ternyata, yang tanpa kita sadari, doa kita semua. Allahu Akbar. Maka dari itulah mudah-mudahan ini bisa menjadi satu motivasi bagi para calon tamu Allah, tamu Rasulullah, untuk menitipkan jika memang tidak ada kesempatan atau waktu atau mendampingi di sini. Ternyata saya juga baru tahu ada yang namanya program ramah lansia untuk diumrohkan, dan insya Allah tadi sudah seperti kita dengar akan diurus semuanya secara keseluruhan dari sebelum keberangkatan, dari sebelum sampai di sana sampai kepulangannya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan diistijabah. Amin. Amin. Baiklah para calon tamu Allah, begitu panjang, luas dan lebar apa yang kita bahas pada tema kali ini, pada episode kali ini. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Elma Arif atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kami yang menonton, mendengar, dan juga bermanfaat bagi Ustadz sehingga nanti ditambahkan keilmuannya juga untuk para. Terima kasih. Masya Allah, para calon tamu Allah, begitu bahagianya untuk episode kali ini karena bagaimana kita membahas tata cara berdoa, ada pada berdoa di tempat mustajab, sehingga tiba-tiba
tanpa kami sadari ini langsung berhubungan dengan orang tua, di mana orang tua adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa hadir di dunia ini dan bagaimana cara kita mengungkapkan, mengekspresikan bakti kita kepada orang tua dan bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan melalui orang tua kita seumur hidup ini. Iya. Seperti Ustadz ya. Baik para calon tamu Allah yang berbahagia, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk follow, subscribe akun-akun channel Melek Umroh, dan sekali lagi saya ingatkan jangan ragu untuk menghubungi nomor WhatsApp khususan terutama bagi para saudara-saudara para calon tamu Allah yang mempercayakan orang tuanya ditemani, didampingi oleh tim inspirator pesyarah Baitullah untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi insya Allah tidak perlu ada kekhawatiran, seluruhnya insya Allah dengan lillahi ta'ala, karena Melek Umroh ini mensyiarkan dengan cerdas dari hati. Begitu ya Malen ya. Jadi inspirator pesyarah Baitullah dan Melek Umroh adalah integrated system yang memang benar-benar ingin melayani dan menjadi pelayan tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah, sehingga apapun yang direncanakan oleh para calon tamu Allah bisa kami bantu dengan izin Allah Ta'ala serta mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Baiklah Ustadz Ma'arif, El Ma'arif, terima kasih banyak. Insya Allah kita berjumpa di episode-episode berikutnya. Malen, insya Allah kita berjumpa lagi di episode berikutnya dan mudah-mudahan seluruh program ini berlancar lillahi ta'ala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.